Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai ya. Yang perupa dengan yang botak sama ya. Di sininya. Ya. Lakukan seperti ini. Saya nggak tahu dikomentarin sama siapa teman-teman semua. Dokter Setio kok rambut putihnya sekarang berkurang. Saya nggak ngerti juga, tapi saya tidak jarang sekali melakukan ini. Yang saya sering lakukan adalah di muka atau di dada atau di tangan dengan multi-laser dengan multi-laser terapi itu saya lakukan. Tapi kalau di sini jarang sekali. Tapi memang ada perubahan, banyak perubahannya. Rambut jadi lebih hitam. Nanti lakukan ya Pak ya. Iya. Ayo kita lakukan dong. Baru sebelum 1 jam lakukan seperti ini 1 jam atau di perut kalau yang masih berlemak lakukan ini. Ya silakan Ibu. Tolong perhatikan sebentar. Mohon maaf. Selamat siang, Dok. Saya kan saraf kejepit sudah hampir setahun lebih. Dan sensasi terbakar itu tidak hilang-hilang. Biasa kalau saraf kejepit kan ada kalau sampai 1 tahun lebih sensasi terbakarnya terus ini kebas sampai ke bawah. Sudah diterapi belum? Baru saya. Oh, baru ketemu. Ibu mendingan ke depan deh Bu sebentar yuk. Ada yang bantu saya? Ada itunya bandnya nggak? Lebih baik pakai bandnya. Tolong bantu Bu Yani. Bu Yani dia sama Bu Yani dia. Mendingan diterapi di depan. Oh lagi diterapi pakai apa itu? Pakai merah. Oh lagi ada. Udah ikutin aja itu. Terus. Oke, Jangan ragu, mohon maaf ya. Jangan ragu kalau mau berlama-lama dengan terapi cahaya, terapi atau fototerapi. Mau 1 jam juga boleh. Ya, karena itu akan dilakukan. Tapi sama tadi udah pakai warna apa? Biru. Udah 1 jam belum? Berapa menit? Ada sensasi yang dirasakan? Masih ada. Kita dikasih tennya. Lebih baik terapi di sini aja. Minta elektropetnya yang baru. Ada elektropet yang baru? Aduh, saya stoknya lagi kosong, saya nggak punya. Kalau ada elektropet yang baru, nah bisa diterapi di situnya supaya. Nah, kenapa saya bilang, Bapak Ibu teman-teman, kenapa saya bilang sudah diterapi dengan fototerapi, Photon Device Pro ya. Kenapa saya menggeserkan ke TER? Karena sama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lebih hasilnya atau ingin mendapatkan optimal hasilnya, tolong kombinasikan yang ada yang kita punya dengan TER-nya kita lakukan, dengan lasernya kita lakukan. Kalau atau pinjam lagi, sampaikan terapi lagi sama Bu Yani khusus untuk multi lasernya. Karena jauh Pak. Tolong perhatikan ya saya ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman melakukan multi pendekatan itu hasilnya dahsyat. Hasilnya cepat banget. Jangan ada keraguan-keraguan dari sana karena masing-masing akan memberikan positif dan tidak ada cerita interaksi lah. Kemudian yang satu dengan yang lain jadi bertumburukan, nggak ada sama sekali. Ini kita bisa manfaatkan. Mudah-mudahan bisa didapatkan ya. Siap? Yang satu lagi ada pertanyaan lain lagi silakan. Kalau teman saya kanker usus loh, pakainya di mana? Sini aja. Lakukan. Belum dioperasi ya? Sudah dipasangin kantong BAB. Saya paling males kalau dapat sampah. Apa dong? Karena tambah susah lagi. Awal Januari infonya sudah bersih dong. Bersih apanya? Infonya dari dokter dari rumah sakit. Ternyata setelah kemarin setelah masih ada yang dirasa disuruh tunggu 1 bulan, suaminya ajak lagi kita langsung. Hasilnya ternyata sudah berjalan lalu. Jadi si dokter itu sampai bilang dia merasa kecolongan, entah dari mana ini. Basah itu. Kecolongan. Basah itu. Gak ada cerita sel kanker itu bisa mati Pak. Kecuali tidak dikasih makan.
Selama orangnya itu hidup dan orangnya itu makan, maka sel kankernya dari mulai yang kecil, dari yang tidak kelihatan, tidak terdeteksi pakai PET scan, itu akan muncul di tempat lain. Jadi mau tidak mau harus ada pendekatan yang berbeda. Makanya saya bilang kalau udah pakai kantong, pakai apa, susah kitanya. Tapi lupakan dari kejadian itu, manfaatkan yang ada. Ini balik lagi sekarang, ini akan membunuh semua sel jenis dari tingkat manapun kanker. Coba bisa dipikirkan nggak, ini ada di rumah kita, ada di seseorang yang sakit, dia setiap saat pakai, mau dimanapun pakainya, mau di perutnya, mau di punggungnya silakan, tapi badannya kena sinar terus-terusan. Sel kankernya sendiri nggak betah di situ. Sel kankernya sendiri bentar-bentar nyari payung lagi. Ngerti maksud saya? Dia akan minta pertolongan karena tidak suka. Maka lakukan sesering mungkin. Bila perlu tempel lagi. Gak usah berpikir, mohon maaf ya, kalau ditempelin 1 jam, ini pasti ada kotak di sini hitam. Tapi nggak kebakar, bukan kebakaran kayak kita kena matahari, enggak. Paling 2-3 hari akan balik lagi posisi semua warna kulitnya. Tapi lakukan terus, hajar terus, sesering mungkin, hajar terus-terusan, nggak ada masalah. Nyalakan lagi. Ini kan cuma 1 jam, nggak lebih dari itu. Nah, artinya ingat ya, ini adalah lampu. Lampu itu punya umur. Ingat ya, lampu itu punya umur. Jadi ada batasan. Kalau nyalanya berarti saya lupa ini berapa, 20.000 jam ya, 20.000 jam atau berapa ribu jam. Nah itu kita harus berpikir ke sana untuk terapinya. Tapi pada dasarnya sama, akan mendapatkan hasil yang optimal kalau kita jauh lebih sering. Ingat ya, kalau teman-teman, bapak ibu sekalian ingin mengurangi berat badan, nggak usah berpikir sedang puasa atau nggak usah berpikir makan lagi. Manfaatkan ini sampai tidak enak makan. Kenapa tidak enak makan? Karena tidak akan minta makan. Coba perhatikan, ketika ini dipakai, ya dipakai di sini nih, bagi orang yang punya lemak. Saya nggak punya lemak, kecil banget dong. Kalau bagi orang yang punya lemak, ketika dipakai ini lemaknya akan lisis. Lemaknya akan lisis dan dirubah menjadi energi loh dari tubuh kita. Dia tidak perlu minta makan. Dia akan kenyang dengan gluconeogenesisnya, perubahan gula yang didapat dari sumber lain, dari lemaknya. Itu akan didapat. Apalagi dengan kanker. Tapi kalau orang itu makan, apalagi makannya sandwich yang ada dagingnya, makannya sate lagi, marani lagi yang enak, gak bisa, kankernya itu pesta ya. Ada satu kasus lagi yang menarik lagi, orang itu anak kecil lagi. Padahal sudah mulai membaik loh, si kankernya itu, kanker mulutnya itu udah mulai mengecil. Tapi karena perdarahan, diinfus lagi, ditransfusi lagi. Tuk, mati orang. Jadi si kankernya itu akan seger banget kalau dia dapat makanan dari luar, termasuk transfusi darah. Tapi kalau dia dipuasakan, dia langsung mati. Nanti cari di YouTube mengenai puasa, Dr. Setio puasa, Dr. Setio koma puasa. Saya membahas di situ bagaimana kanker, diabetes dan seterusnya hanya dengan puasa. Ini sama dengan puasa. Nempel ini memanfaatkan cahaya ini sama dengan puasa. Nah, buat kasus yang tadi nggak usah ragu lagi, tetap tempelkan sebanyak mungkin. Tapi kasih motivasi kan udah susah, dan senyum aja udah susah. Nah, kasih motivasi untuk sembuh agar ada itunya lagi akan keluar. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Siap Ibu? Kalau bagi orang yang punya tambahan di jantung seperti ring atau alat lain gimana? Yang tidak boleh adalah pacu jantung. Pacu jantung karena di sana ada baterai. Ya, tapi kalau ring dan lain sebagainya nggak ada hubungannya sama sekali. Silakan. Mau dijemur, mau pakai tent, silakan. Asalkan prioritas ke punggung, jangan di dadanya. Nanti dadanya disalahkan lagi, padahal nggak ada apa-apa. Karena kan bukan, kecuali yang mungkin Bapak Ibu teman-teman, kalau ada pen kan dari logam, ya jangan dikasih hitnya, jangan dikasih tentnya, pasti sensasinya akan beda. Kalaupun mau dilakukan, lebih baik di tempat yang tidak ada pennya. Ya, makanya ketika tadi bicara operasi, sekarang bicara operasi di sini misalnya, sudah pasang pen di tulang belakang, aduh saya paling malas banget membantuinnya, karena serba susah. Pennya sendiri udah membatasi orang itu untuk hidup, bukan untuk normalnya tulang belakang ya. Untuk hidup aja udah susah ya.
karena dia udah dipasang sesuatu di belakang, di tulang belakangnya. Jadi lebih sulit. Tapi kalau masih ring dan sebagainya kita masih bisa tolerir. Pak Handi, sebentar Pak Karsono. Pak Handi. Mau nanya yang tadi yang mobil Pro Liga itu pakai PDP bisa nggak? Tadi kan Julie pakai yang Pro Liga itu. Dan susah menelan. Oke, sama. PDP bisa nggak? Bisa. Pakai PDP juga sama. Tadi kan kalau pakai PSD kan kita kuping sama L kan sama. Betul. Atau di belakangnya, misalkan di bagian sini juga sama. Dengan ini juga sama. Nah, sekarang siapa yang belum, sebentar Pak Karsono, siapa yang belum punya PDP di sini? Siapa yang belum PDP? Kasihan deh. Saya harus tegas dulu. Karena ingin membangun gak bisa, harus cuma pandang. Mau punya dong. Ya. Taruh di sini aja. Maaf ya. Taruh di sini aja. Kalau mau pakai papan besar, kalau mau papan kecil silakan. Tapi ingat ya, ini nembak, ini satu titik. Ini nembak, ini nanti pasti kalau nembak satu titik, dia melepuh, dia langsung titik banget Pak. Ya, lebih baik disegerakan. Katakanlah 15 menit 30 menit silakan. Tapi kalau udah 1 menit, udah 1 jam, apalagi beda 1 jam pasti akan. Ya, sayang jangan satu titik. Ya. Pak Karsono silakan. Kalau menangani pasien cuci darah gimana? Bagaimana dengan alat ini? Alat ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini yang tantangan paling besar banget. Gagal ginjal, cuci darah, urin kreatinin tidak pernah turun, ya. Fungsi ginjal mungkin 10-20%, nggak lebih dari itu. Cuci darah seminggu sudah bukan 2 kali, 3 kali malah. Kita udah serba salah nih. Serba salahnya kenapa? Karena yang punya mesin cuci darah pengen cuci darah terus-terus. Ini yang jadi susah buat kita. Jadi kalau sudah diskusi kayak gini, coba kita berpikir, ya, ginjal itu perlu darah, ginjal itu perlu air. Nah kalau airnya cuma 600 cc, 500 cc, mau mungkin gimana sih ginjal itu bekerja? Apa yang mau dia filtrasi? Gak ada sama sekali Pak. Jadi darah orang, mohon maaf ya, kenapa sih orang yang cuci darah itu sampai hitamnya luar biasa? Ya, karena darahnya sendiri kentalnya luar biasa Pak. Darahnya airnya cuma kecil banget. Gerak aja susah kemana-mana. Nanti kalau diperiksa sama cahaya, diperiksa dengan itu, pasti darahnya nempel kemana-mana ya. Yang cuci darah sebelum terapi. Nah sekarang pertanyaan dari pastor, bagaimana kita menyelesaikan? Sama, lakukan segitiga Owe. Tapi ini yang terutama nih, tapi airnya ini ditambah. Saya punya kasus pasien udah masuk ke rumah sakit nih, udah langsung harus cuci darah, keluar saya. Kalau mau hidup keluar. Terus kalimat saya, kalau mau hidup keluar saya dari rumah sakit. Kenapa demikian? Karena kalau udah masuk cuci darah, hari ini memang cuci darah cuma 1 kali lah. Tapi besoknya terus lanjut cuci darah. Gak boleh minum banyak-banyak, tambah cuci darah lagi Pak. Jadi yang saya ingatkan, kita terapi sama dengan segitiga OE, terus oligosnya, oral liquidnya, ostrumnya, alat semua kita pakai, selendang kita pakai. Siapa yang bawa selendang sekarang? Nggak ada yang bawa selendang. Selendang itu harus nempel di kulit ya, bukan jadi kerudung. Bukan jadi apa namanya, slayer kayak gitu, bukan. Nempel. Apalagi anak-anak kecil kita. Anak-anak kecil kita lagi main game, itu selimutin badannya. Pakai selendang tapi di dalam bajunya, bukan di luar bajunya. Di luar percuma kecil banget, karena tidak dengan suhu, dengan apa namanya, dengan permukaan tubuh, infrarednya nggak keluar. Yang negatifnya mungkin dapat tapi kecil nanti. Kalau bersentuhan dengan tubuh baik. Jadi gunakan itu semua Pak Karsono. Tapi airnya dinaikkan. Sekali lagi, dari 500 cc naik. Nggak usah buru-buru karena nanti bengkak kakinya kan. Karena dia masih jelek ginjalnya. Jadi kita harus punya proyeksi gini. Dengan terapi ginjal akan membaik. Setuju ya? Kita punya keyakinan nih, dengan terapi ginjal akan membaik.
mohon dong tambah airnya jadi 10 cc, tambah 10 cc dong jadi dari 60 cc itu jadi naik 70, naik jadi 100, atau dari 600 sekarang jadi naik gitu terus naik dan seterusnya. Mau 10 cc boleh, mau 100 cc boleh, tapi naikkan terus. Kenapa takut? Kan nanti diperiksa lagi, kan nanti cuci darah lagi. Kita nggak usah takut, nanti cuci darah lagi, diperiksa lagi urin kreatininnya. Ketika urin kreatinnya menurun, membaik, fungsi ginjalnya membaik, baru nyamuk kita. Baru kita paham, itu ternyata dahsyat. Pakainya di mana aja? Di mana aja? Kita katakanlah sekarang kita bicara ginjal, tempelin di sini 1, nggak usah berpikir ginjalnya 1, 2. Ginjal ada 2, tempelin lagi sebelahnya lagi. Dua-duanya tempelin. Lakukan bersama untuk pakai PDP-nya. Demikian juga dengan PMD-nya, manfaatkan PMD-nya. Dari lasernya, ada multi laser terapi, manfaatkan multi laser terapi. Karena kita berharap ginjalnya akan membaik. Dengan membaik, kita akan memberikan sesuatu yang terbaik buat pasien itu. Kasih motivasi dia untuk tidak cuci darah, kasih motivasi dia tidak cuci darah. Dan pasang ring, kasih motivasi dia untuk tidak pasang ring lagi. Ini kalimatnya, tidak pasang ring lagi. Itu yang tadi kasih. Yes, Bu Yani. Kakak saya sudah hemodialisis. Seminggu tuh 2 kali. Nah sekarang ini dia mau milih pasang CABD. Nah itu bisa nggak kalau udah pasang CABD pakai itu? Sama aja. CABD adalah continuous ambulatory cuci darah. Cuci darah sendiri, 300 cc, 300 cc airnya nggak selesai. 300 cc, 3 liter. Dia mencuci dirinya dengan air itu nggak selesai. Saya ingin justru CABD-nya, karena kan CABD kan udah nggak ke rumah sakit lagi nih, hanya sendiri kan. Bantu dengan alat semua. Di bagian sama. Sama aja. Toh di sini connectingnya kan hanya ada di sini doang. Connectingnya kanan kiri, entah itu kanan atau kiri, pokoknya ada connectingnya satu di situ. Manfaatkan. CABD-nya berjalan, artinya cuci darah berjalan karena dia memang ambulatory, dia tidak perlu ke rumah sakit. Dengan alat CABD-nya itu, ini dilanjutkan, multi laser dilanjutkan. Nanti yang harus diperhatikan adalah CABD-nya berkurang kan? Setiap berapa lama dia harus cuci darah? Nah sekarang 6 jam, nanti mungkin nggak bisa jadi 12 jam, itu target kita. Kalau dia bisa 12 jam tanpa cuci darah, alhamdulillah. Dia agak takut minum itu dong. Gak apa-apa. Kalau awal pasti takut, jangankan oral liquid. Suruh minum jus aja takut. Suruh minum air aja takut orang cuci darah, bayangkan. Karena selalu itu, karena volume darahnya diwanti-wanti, nanti darahnya kecapean. Ginjalnya kecapean. Takut nanti urin kreatinnya naik katanya. Tapi sebenarnya dia paling suka sih dianggap itu Coca-Cola aja gitu. Iya kakak saya. Di mana dokter kandungan, dokter Ya anak. ampun. Pantes adanya juga gitu ya. Ayo selesaikan. Beli ini sebenarnya tuh harus dibeli kemarin, cuma untuk meminumnya itu masih ini. Ya apa dah? Ya kalau melihat cordyceps sama ganodermanya, jamurnya memang akan beda. Kelihatan, makanya saya mengajarkan, saya cerita gimana kalau dia suka nggak dengan buah nanas, cekokin nanas aja. Itu aja kan. Kalau ganoderma kan nggak ada lah yang kenal dengan ganoderma. Kalau cordyceps mungkin ya. Tapi kandungannya itu dahsyat. Setelah difermentasi, setelah bioteknologi itu dahsyat. Pasti mendapatkan perbaikan urin kreatinin dari pasien dengan cuci darah. Kalau dengan nanas pasti akan berlama-lama. Hasilnya beda. Kecuali mungkin nanasnya juga difermentasi akan beda. Tapi itu sudah mengalami perbaikan karena antioksidannya kuat sekali buat ginjal. Mungkin itu. Ya. Siap. Ada lagi? Kanan kiri. Waktunya gimana nih, masih berjalan? Lanjut dok. Lanjut sebelum buka puasa ya. Silakan. Saya mau tanya, saya punya saudara, dia awalnya kena saraf kejepit, kemudian dia sering terapi, sering rumah sakit terapi, terus alhamdulillah saraf kejepitnya sudah sembuh, sudah berubah. Cuma sekarang
telinganya berdengung dan sakit. Dan itu kalau sudah sakit itu sampai nggak kuat dia nangis terus. Itu kira-kira bagaimana? Sudah diterapi dengan anak kita? Belum pernah. Oke. Tinnitus ini susah banget. Tinnitus itu salah satu kasus yang kadang-kadang dicari penyebabnya itu gak gampang. Bisa di telinganya, bisa di sarafnya, bisa di tempat lain. Nah, karena kita punya alat yang tidak, mohon maaf ya, saya tadi udah jelaskan atau tadi saya sampaikan, yang diterapi itu bukan tinnitusnya, yang diterapi bukan telinganya, ya, tapi yang diterapi adalah badan. Maka seluruh tubuhnya kita sentuh, kita menunggu lagi hasil dari sininya itu seperti apa. Ih, saya pikir dari tadi tidak mau ke depan. Ayo silakan Bu, bicara Bu. Jadi lakukan terapi seperti biasa. Seberapa sering dong? Kalau saya pakai tangga ya, apalagi dia dengan rasa sakit nih. Mohon maaf nih. Kalau ada tinnitus, kalau ada sakit osteoartritis dan sebagainya dengan rasa sakit, tolong diawali dengan 10 menit. Kasih adaptasi dulu. Jangan sampai nanti kecewa. Ketika diterapinya 1 jam bukannya sembuh, malah kesakitannya luar biasa dan dia mundur. Bisa diterima ya. Jadi kalau ada yang sakit ketahuan betul-betul dia serius, lebih baik pakai tangga. Terapi dulu 10 menit. 1 jam berikutnya lagi 10 menit lagi. 1 jam berikutnya lagi 10 menit lagi. Terus sampai adaptasi seperti itu. Ketika dengungannya berkurang, berdengingnya berkurang, apalagi rasa sakitnya tidak ada, naikin 20 menit, 30 menit, terus seperti itu. Dan balik lagi, kalau tadi ceritanya adalah terapinya ke rumah sakit, rajin ke rumah sakit, karena ini enggak, ini harus ada di rumah. Ini jauh lebih sering. Jadi baik PMD, PDP maupun multiracer atau apapun alat dari point itu harus ada di kita. Serahkan untuk sama yang bersangkutan untuk sampai dia sembuh. Setelah itu boleh kita negosiasi yang lain. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain silakan. 2 lagi pertanyaan. Oh, 2 lagi. Nggak ada. Cukup. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, tadi saya bicara mengenai autoimun. Karena autoimun adalah sesuatu yang kasihan juga. Pasti yang tadi kita bicarakan pasien gagal ginjal, yang kasihan demikian rupa. Sekarang yang autoimun. Autoimun juga hal yang sama. Tolong selesaikan. Ya, Bu Rika. Makasih dokter, saya cuma mau sharing ini sama dokter. Untuk ibu mertua saya yang kakinya besar itu dokter. Wow. Bukan kaki gajah sih. Iya, bukan kaki kita sih. Iya. Itu saya terapi kemarin. Kemarin dia sempat jadi gini. Saya sempat kosong PMD dokter ya, karena waktu ke itu kan semua habis gitu ya. Jadi waktu itu 3,5 bulan saya ke Medan, mungkin yang nerapi juga kurang intens dengan PMD-nya. Nah memang udah lembek sih dok, jauh banget lembek gitu. Nah kemarin pagi itu sempat meradang atau gimana tuh sakitnya luar biasa, sampai dia beliau nggak tahan sampai dia bilang gini, udah mami suntik mati aja gitu loh. Jadi kan saya bener ya, karena ini cerita menarik banget nih. Bingung gitu dok ya bagaimana. Terus kebetulan ibu saya juga sakit batuknya itu sudah ke dokter berapa kali tapi nggak sembuh juga dok. Itu udah sebulan lebih dari 2 bulan. Ini bagus banget nih. Terus karena PDP cuma 1 kan tarik-tarik aja. Saya langsung ke PDP-nya soalnya. Jadi ibu saya duluan yang make. Alhamdulillah ibu saya itu terapi, saya langsung ke Magenta ya. Magenta di dadanya? Magenta di dada itu 3 hari selesai dokter. Batuknya sembuh total. Dari 2 bulan dia batuk yang nggak sembuh, akhirnya sembuh. Nah, terus ibu mertua saya kabar gembira juga dokter, itu kakinya mulai mengecil dok. Sakitnya? Jadi kemarin pagi itu saya terapi langsung 1 jam. Dengan sinar magenta saya letakkan di pahanya 2 papan yang besar, sama yang kecil saya letakkan di betis. Nah, yang tadi dia mengkerang kesakitan minta disuntik mati dokter. Nah itu alhamdulillah lama-lama suaranya mengecil, akhirnya tidur. Terus saya lihat itu kita perhatiin bareng-bareng nih sama anak saya sama
suami saya, itu ibu saya yang tadi tidur terletak itu bisa miring loh dok. Boleh dong tepuk tangan dong. Miring ke kanan, miring Punya ke bayangan nggak sih teman-teman yang lain, punya bayangan nggak? Kakinya tuh gede banget. Mereka ada fotonya nggak? Berikan kan ada fotonya. Ada. Itu kakinya tuh besar minta ampun. Mungkin untuk jangankan melangkah, nggak bisa sama sekali. Tapi sekarang udah mengecil ya. Udah bisa balik kiri, balik Oke. kanan dok. Terus juga udah sakitnya udah enggak. Terus udah mulai mengecil saya lihat. Boleh Jauh tepuk loh dok, tangan? jauh banget saya. Wow. Jadi pahanya yang tadinya keras juga udah lembek. Jadi sekarang kakinya itu kayak kantong bekas yang gimana sih dok? Kayak orang gemuk yang gobior Wow. gitu. Jadi kakinya, betisnya, mata kakinya semua jadi sekarang kayak keriput tua gitu. Ringan. Ringan. Pasti lebih ringan. Cuman saking bengkaknya. Mana? Iya. Ini Iya. Ya, mungkin teman-teman bisa pikir. Teman-teman bisa ngelihat seperti ini awalnya. Sorry ya. Seperti ini awalnya kakinya. Ini kasus yang dahsyat banget. Gak bisa dibayangin lah. Gak bisa dibayangin seperti ini. Dijual aja. Dijual aja handphone. Dijual aja handphone sekalian. Nah, ada catatan penting sekarang. Berikan ada lagi. Enggak, saya cuma nyampaikan. Oke, ada catatan penting, tolong perhatikan ya. Di terapi tidak ada rasa apa-apa, tiba-tiba dia terasa sakit. Itu jangan kaget Pak. Itu adalah regenerasi dari sarafnya. Regenerasi dari sarafnya, dia yang tadinya tidak ngerasa. Bisa dibayangin segemuk itu nggak kesakitan. Paham ya? Kita dicubit aja sakit luar biasa. Ini diperbesar seperti itu, ditiup seperti itu, jangan ngerasa sakit itu nggak mungkin. Artinya apa? Berarti ada level rasa sakitnya itu berubah total. Padahal dokter nyaranin operasi lagi loh. Padahal yang dokternya pasti nyaranin operasi dan gak bakal ketemu sama dokternya juga. Mau dioperasi apa kalau nggak terjadi apa-apa? Ya, dokternya bingung sakitnya apa juga nggak tahu. Sakitnya apa juga nggak tahu. Kalau kaki gajah double ya kan. Sudah 6 kali operasi loh teman-teman. Mertua saya itu udah 6 kali operasi, bukannya malah sembuh malah makin besar kakinya. Jadi banget dan keras. Tapi alhamdulillah sekarang dokter. Boleh dong tepuk tangan dong. PDP yang luar biasa. Masuk ya. Denny. kecil ada fotonya. Yang belum nanti dipoto pulang. Ini kabar gembira ya. Artinya adalah betul apa yang kita lakukan. Kasusnya mohon maaf sekali lagi. Kasusnya adalah kasus berat-berat, bukan kasus ringan kayak gini. Coba bayangkan. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang ngajarin kayak gini? Gak ada. Gak ada yang ngajarin. Yang paling perlu adalah nanti saya akan gambarkan ya. Satu saat besok atau nanti. Ini elektropet pertama, elektropet kedua. Ini akan mempengaruhi 2 titik. Ini akan terpengaruhi, akan ada perpindahan elektron positif dan negatif. Ini yang mengurangi di sini. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau mau menempatkan elektropet jangan terlalu jauh. Karena nanti reaksinya beda. Dia perlu angka 12, 13, 20 baru kerasa. Tapi kalau deket kayak gini dan ininya masih bagus, itu masih terasa. Itu deket 30 loh dok. Nah, kan saya udah bilang, ini deket kayaknya 30. Ketika dia membaik, sekali lagi, ketika dia membaik, parameternya apa? Ini pasti udah nggak 30 lagi sekarang. Paham ya? 30 nggak kerasa sama sekali, atau baru ada sensasi, nggak ada artinya lah sama sekali. Tapi itu adalah terapi. Ketika dia selesai sembuh, maka dia akan menjerit kesakitan. Ini yang terjadi yang tadi. Tapi alhamdulillah sekarang dibantu sama PDP-nya karena di sini tidak menyentuh sarafnya lagi, tapi memperbaiki regenerasi selnya dan membaik. Mudah-mudahan segera bisa normal kembali. Terima kasih Bu Rika. Ada lagi? Ini masih waktunya? Cukup? Kanker serviks Sama. Kanker serviks selesaikan dengan ini kanker serviks nih wanita. tempel di mana dok? Jangan segera operasi. Apalagi sampai operasinya harus semua. Aduh sedih banget saya. Semuanya diambil, vaginanya diambil, semuanya bukan cuma serviksnya doang. Vaginanya diambil, rahimnya diambil, kanan kiri ovariumnya diambil. Sedih banget Pak. Percaya sama saya, lebih baik manfaatkan ini. Ini kita ada booster, bawa booster tempel. Sudah selesai. Mau di belakangnya boleh. Kita bisa terus kayak gitu. Yang rajin.
nggak ada lagi ceritanya kita, Pak. Kita cuma minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah selesai.